Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ya mengenai masih pada step kedua, yaitu untuk desain ya, untuk bagian desain, step desain yaitu adalah activity diagram. Jadi sebelumnya untuk step desain sudah dibuat use case, kemudian dibuat juga skenario use case, kemudian sekarang tahapannya yang ketiga itu adalah membuat activity diagram. Nah, jadi kemarin sudah kita buat use case-nya dari skenario use case, ini adalah format skenario use case-nya. Nanti setiap satu skenario itu akan menjadi satu activity diagram. Ya, ini saya sebagai contoh aja ya. Jadi satu skenario jadi satu activity. Jadi isi dari skenario ini sebenarnya sama dengan isi dari sini, ya, isi dari yang ada di activity. Saya jelaskan dulu sintak-sintaknya ya. Di sini ada dua batasan atau dua boundary, yang itu adalah aktor. Di sini adalah aktornya, di sini adalah sistemnya. Jadi apa yang dilakukan oleh aktor di sini adalah sistem. Yang bulat ini ya, yang bulat hitam ini adalah kondisi awal atau menyatakan bahwa dia dimulai dari sini ya. Dan di sini ini adalah proses yang terjadi. Dia melakukan apa? Dilanjutkan ke sini misalnya proses apa. Nah, di sini ada pengkondisian. Jadi ada pengecekan pengkondisian. Kalau ada yang tanda seperti ini ya, tanda jajar genjang, itu berarti kondisi. Kalau kondisinya iya, maka ke sini, kalau tidak ke sini, misalnya seperti itu. Nah, ini juga sama ya, nanti. Nah, terakhir kalau misalnya seperti ini, tanda yang seperti ini adalah menandakan bahwa dia berakhir atau end. Gitu. Ini adalah notasinya ya, notasi dari activity diagram. Sekarang kenapa sih dilihat activity ini dilihat dari skenario? Karena ini sebenarnya isi dari activity ini sama dengan skenario. Jadi mulai dari sini satu, kita lihat aja dari sistemnya, dari sistem, dari prosesnya. Aktor ya, ini kan aktornya student misalnya. Aktor, ya udah mulai dari aktor. Aktornya ngapain? Mulai ya aktor 1 ngapain, terus 2 ngapain. Terus nanti di sini kelihatan pengkondisiannya itu di mana? Di sini kan ada skenario normal sama alternatif. Nah, yang menjadi normal kalau dia misalnya kondisinya benar, maka dia menjadi normal. Kemana dia alurnya? Kalau misalnya dia salah, dia menjadi skenario alternatif yang mana? Kayak gitu. Jadi ciri-ciri dari activity yang benar, misalnya ya, saya kasih contoh di sini ada 1, 2, 3, 4 pengkondisian, berarti di sini minimal ada 5 skenario yang ada di sini. Gimana lihatnya? Ini kalau 1, ini ke sini ya, lurus. Ini ya, selesai 1 kan. Terus nanti ada cabangnya dari sini terus nanti ke sini. Terus nanti kalau dia gagal kemana? Minimal itu harus ada 5. Jadi 2n n plus 1 jumlah skenarionya. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ya dalam contoh. Nah, di sini sudah ada skenario yang kemarin yang diambil, yaitu adalah login. Nah, sekarang activity-nya jadi kayak gini. Sekarang kita lihat ya. Dia mulai dari membuat activity, mulai dari start, terus kita masuk ke sini. Masukkan username dan password. Oke, kita tuliskan proses yang dikerjakan adalah input username dan password. Kemudian dia tekan tombol login. Oke, kalau dia lihat ke sini ya, kalau dia masuk ke dalam sistem yang akan melakukan proses. Kalau dia benar, ya, kalau username sama passwordnya benar, maka ini ya, yang pertama kalau benar menampilkan form data induk yang harus diisi. Jadi isi data form, terus selesai kan. Nah, kalau yang alternatif ini yang salah. Kalau dia salah, dia akan menampilkan peringatan. Ini ya, menampilkan pesan peringatan dan kembali buka form, isi username sama password kayak gitu.
Jadi makanya kalau misalnya di sini ada satu kondisi, ya, maka minimal di skenarionya berarti akan ada 2 skenario, yaitu satu skenario utama dan satu skenario alternatif. Karena apa? Karena akan ada 2 cabang, benar sama salah runutannya. Jadi kalau ada di sini ada 2 pengkondisian, berarti di skenarionya minim berarti ada 3. Berarti ada 1 ya, 2 kondisinya, cabangnya, terus yang normalnya gimana? Gitu. Cara menghitung, bukan cara menghitung, cara berpikir dari bagaimana membuat dari skenario dengan activity, ya. Kadang salah di sini para peserta tuh banyak salah di sini. Jadi skenarionya 1, ya udah 1 aja ini buat, tapi alternatifnya nggak dibahas. Padahal di sini kelihatan, ya, kelihatan bahwa kalau misalnya benar berarti dia masuk ke dalam skenario utama. Apa yang terjadi? Kalau dia salah, maka apa yang terjadi? Harus ada di skenario alternatifnya. Apa yang terjadi kalau misalnya dia salah dalam memasukkan username sama password? Jadi ngelihatnya dari jumlah skenario ini nanti akan ada seperti ini. Dan juga kadang mahasiswa itu di activity-nya ada kondisi, tapi di skenarionya itu nggak ada alternatif, cuman ada utama. Itu juga salah. Kalau berarti tidak menuliskan skenario yang di sini. Nah, itu makanya saya bilang tadi dari awal bahwa untuk membuat sebuah perangkat lunak itu harus runut, mulai dari analisis runut dikasih nomor, terus use case yang dikasih nomor, skenario-nya kasih nomor, berarti satu skenario ini akan menjadi activity 1 kan, berarti dia akan menjadi kasih nomor juga bisa di sini. Gitu ya. Jadi bagaimana sih cara membuat skenario activity diagram yang baik? Lihat dari skenarionya. Gitu. Nah, jadi activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision ya, atau pengkondisian, dan bagaimana mereka berakhir. Menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi. Kalau misalnya dia ada proses paralel ya, bagaimana. Merupakan state diagram khusus di mana sebagian besar state adalah action dari sebagian besar transisi di trigger. Oleh karena itu tidak menggambarkan behavior internal, tapi menggambarkan bagaimana proses secara umum dari level atas, ya. Jadi kalau skenario ini masih gambaran umum dari sistem yang akan dibuat, gitu. Belum secara komponen kecil-kecilnya, itu belum. Ini adalah activity diagram. Oke, mungkin untuk video kali ini penjelasan mengenai activity diagram saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan silakan komen di YouTube-nya langsung. Kalau misalnya mau bertanya secara langsung sama saya juga saya persilakan. Untuk kali ini saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.